Sebab setan tuh paling takut sama Umar bin Khattab. Itu kata Nabi, inna syaitana la yafirru min dhilli Umar, mata salaka Umaru fajjah salaka syaitanu fajjanaha. Kata Nabi, sesungguhnya setan itu paling takut sama bayangan Sayyidina Umar. Bayangannya doang, bukan orangnya, bayangannya doang. Setan tuh takut sama bayangannya doang. Sampai kata Nabi, bila Umar lewat dalam satu gang, maka setan tuh akan lewat gang lain. Takut diislamin sama Umar bin Khattab, saking mantapnya keimanan. Dipuji sama Nabi Umar bin Khattab ini, Innallaha ahabba abdan idza amila amalan atqana. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila mengerjakan sesuatu maka dia kerjakan secara itqan. Ini Umar bin Khattab ini hebat. Nah, di antara nasihat Sayyidina Umar, la tastahyu min i'qadil qalil, fa innal hirmana. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib.
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'ada al-mazida liman syakara ala na'maihi wa aw'ada al-'adzaba al-alima liman kafara ala ayatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyrafi khalqih wa akrami khalqih wa afdali khalqih wa ajalli khalqih wa atammi khalqih wa a'zami khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i. Amma ba'du, fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatidz, para hujjaj, para kesepuhan, pengurus-pengurus majelis taklim, juga pengurus-pengurus yayasan, panitia pembangunan, ini hadir di tengah-tengah kita dari Majelis Nurul Yakin Pondok Aren, Pondok Kacang Barat, dari Majelis Nurul Fikri Kebon Jeruk Kampung Rawa 2 Jakarta Barat, dari Cicentang Rawabuntu Serpong, dari mana lagi ya? Nurul Fikri, pengurus yayasan, pengurus panitia pembangunan, semuanya yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keberlimpahan kesehatan, sehat zahir batinnya, sehat imannya, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat keluarganya, sehat anak menantunya, sehat keuangannya, sehat usaha-usahanya, sehat dagangan-dagangannya, sehat perusahaan di mana tempat bekerjanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi menjelang siang ini Allah takdirkan kita bersama berkumpul di pesantren yang sedang dibangun ini, dan semuanya tentu kalau kita mau disampaikan ini dari 1000, 2000 yang dikumpulkan dari berbagai majelis, baik dari wilayah Bekasi, dari Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang Kota, Tangerang Selatan. Semua ini dikumpulin 1000 dari majelis, dan ini bangunannya semuanya yang dikumpulin itu proposal kita gigi 2000, seperak 2 perak, tidak ada proposal. Itulah yang dikumpulin dari teman-teman majelis itu, semuanya wujudnya adalah ini. Mudah-mudahan infak-infak itu semuanya menjadi sebab Allah beri semua teman-teman majelis ini keberlimpahan rezeki yang halal, yang luas, yang barakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wajar bila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini sahabat hebat, dan ini sebagai inspirasi kita, nasihat Sayyidina Umar. Umar ini sahabat hebat. Di mana kehebatannya? Sampai kalau kaki kesemutan
Siapa yang kakinya suka kesemutan tuh? Itu ditulisin kakinya nama Umar bin Khattab. Ini kesemutan. Umar bin Khattab. Berarti itu saking hebatnya Sayyidina Umar. Orang kesemutan. Anak kita nangis mulu rewel, melotot tuh yang kecil tuh. Nah, tulisin di jidatnya Umar bin Khattab. Diam. Sebab setan tuh paling takut sama Umar bin Khattab. Itu kata Nabi, inna syaitana la yafirru min dhilli Umar mata salaka Umaru fajjah salaka syaitanu fajjanaha. Kata Nabi, sesungguhnya setan itu paling takut sama bayangan Sayyidina Umar. Bayangannya doang, bukan orangnya, bayangannya doang. Setan tuh takut sama bayangannya doang. Sampai kata Nabi, bila Umar lewat dalam satu gang, maka setan tuh akan lewat gang lain. Takut diislamin sama Umar bin Khattab, saking mantapnya keimanannya. Dipuji sama Nabi Umar bin Khattab ini, Innallaha ahabba abdan idza amila amalan atqana. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila mengerjakan sesuatu maka dia kerjakan secara itqan. Ini Umar bin Khattab, ini hebat. Nah, di antara nasihat Sayyidina Umar, la tastahyu min i'qadil qalil, fa innal hirmana aqallu minal qalil. Kata Sayyidina Umar, jangan malu memberi seperak sedikit, 1.000, 100 rupiah, 200 rupiah. Sebab 100 rupiah itu di mata Allah besar, tak ternilai, gede banget. Sebab tidak memberi sama sekali itu tidak ada nilai dibanding 100 perak. Maka 100 perak punya nilai dibanding tidak memberi sama sekali. Dari nasihat Sayyidina Umar ini kemudian kita disuruh biar seperak, 1.000. Ternyata dari 1.000 itu bila dikumpulin dan dijaga, dirawat, digunakan dengan benar nih oleh teman-teman panitia pembangunan. Kami mengumpulin aja dari majlis-majlis ini, kami sarahin nama beliau-beliau ini. Nah, ini jadinya gitu, jadinya kira-kira udah habis sejuta belum ya? Oh ya, kayak begitu dah tuh. Yang pembangunan bisa ngukur dah. Itu 1.000 yang dikumpulin, dan banyak alhamdulillah wa syukurillah dipakai oleh berbagai macam daerah. Ajaran kami 1.000 ini bagaimana, dan banyak teman-teman yang kemudian pakai, sehingga banyak musola yang terwujud, masjid yang terwujud dari 1.000 itu. Nah, inilah diantara bangunan itu yang dikumpulin dari majelis-majelis semua yang antum duduk di majelisnya. Itu adalah ini bangunan-bangunan itu. Jadi kita semuanya masih non pemerintah, pokoknya dari kita aja, dari kita, oleh kita, untuk kita, biar seperak. Alhamdulillah, bila dikumpulin mas sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ini salah satu wujudnya. Karena itu Nabi mengingatkan, man lam yashkurin nas lam yashkurin, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Maka di antara itu kami menghaturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir ini. Ringan langkah kakinya untuk kemari menengok dari tanaman-tanaman yang ditanam. Tentu buahnya juga banyak, keberkahan yang didapat dari tanaman-tanaman sepera demi sepera itu. Ini diantara tanaman-tanaman itu
Kami menghaturkan ribuan terima kasih. Moga Allah kabul hajat-hajatnya bapak dan ibu, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu, saudara-saudara sekalian, ada satu hadis yang Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampaikan di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Beliau menjelaskan satu hadis, khoslatani la syai'a fawqahuma min khairin husnul dzan billah wa husnul dzan bi'ibadillah, wa khoslatani la syai'a fawqahuma min syarrin su'udz dzanni billah wa su'udz dzanni bi'ibadillah. Kata Nabi, ada dua sifat, dua perkara yang tidak ada kebaikan yang paling tinggi selain ini. Tidak ada lagi kebaikan, amaliyah, ibadah, perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak manusia yang paling tinggi dari dua perkara ini. Yang pertama husnudzon billah, dan yang kedua husnudzon bi ibadillah. Baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada sesama hamba Allah. Wa khoslatani la syai'a fawqahuma min syarrin. Ada dua sifat, dua perkara yang tidak ada yang paling buruk selain ini. Ini paling terburuknya di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah suudzon kepada Allah, yang kedua suudzon kepada hamba-hamba Allah. Imam Haddad di akhir kitab Nasaihud Diniyah ini menasehati kita bersama betapa kita di dalam menjalani kehidupan ini, kalau pengen kita penuh bahagia, kalau kita pengen penuh kesenangan, kalau kita pengen penuh ketentraman, harus berpijak pada landasan pacu husnudzon billah, baik sangka kepada Allah. Kalau kita baik sangka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai kebaikan kepada kita. Ana inda dzanni abdi bi, aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kata Allah, indon nabi khairan, kalau hambaku husnudzon kepadaku, maka aku akan kerjakan apa yang dia husnudzon. Kalau dia suudzon kepadaku, maka akan aku berikan apa yang dia suudzoni kepadaku. Maka ternyata hubungan rahmat Allah dalam kehidupan manusia akan jatuh kepada hati kita yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sikap kita sama Allah? Jadi maka dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia bagus, yang lain bagus. Kalau dia busuk, yang lain busuk. Itulah qalbu. Maka qalbu ini sumber hubungan dengan Allah. Bila qalbu seseorang itu dia husnudzon kepada Allah, maka kemudian itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada seluruh badannya, sehingga hasilnya semuanya menjadi baik. Bila kemudian qalbu itu suudzon kepada Allah, maka yang lain menjadi buruk adanya. Jadi sehingga sumber segalanya adalah pada qalbu. Bagaimana qalbu ini memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kata kalbu kita, waduh, ini virus lama belum hilang, muncul virus baru. Ini repot, ini hidup. Ini vaksin ini buat virus lama, virus baru ini ya. Mana udah dibeli lagi, kalau ke virus baru belum beli lagi. Jadi puyeng. Kalau kapal dipikirin kayak begitu jadi stres. Kita balik semuanya sama Allah. Biar kita hidupnya tenang. Husnudzon billah ini bakal melahirkan dua sifat yang mulia dalam kehidupan seorang hamba Allah. Kalau kita husnudzon, bila kemudian kita dalam keadaan berkekurangan, lagi tidak berpunya, tapi kita memiliki husnudzon kepada Allah, bakal muncul sifat namanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang telah diberi oleh Allah. Bukankah Allah kasih kita hidup sampai sekarang? Bukankah Allah masih kasih sehat apa kita sekarang? Bukankah Allah masih kasih makan apa kita sekarang? Ini sudah cukup. Allah SWT beri, jadi lega hati sama Allah. Ini adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberi. Maka Nabi bilang al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis, karena puas hati pada apa yang telah Allah beri. Karena yang kita lihat di dunia ini senang-senang tuh dari luar, kita belum ngobrol dengan dalamnya. Semua orang itu memandang aspek lahiriah saja. Adapun masalah batiniah itu hubungannya dia dengan Allah bagaimana? Itu begitu. Contoh, ada orang udah tua rentak. Kalau tadi Pandang bilang ini anak muda pakai bulu jin. Ini kemudian ada orang sudah tua rentak, jalan-jalan habis kondangan, ada hajatan, kemudian hujan. Akhirnya karena masih perkampungan pakai daun pisang, tinggal ngambil aja buat jadiin payung. Dia ngomong tuh si bini sama lakinya, kata si bini, bang, beli motor apa? Begitu. Ini walaupun kehujanan pakai motor, tapi nyampe rumahnya cepat. Kalau pakai motor mah nyampe rumahnya cepat, walaupun kehujanan nyampe rumahnya. Biar motor butut enggak. Begitu dia bisikin tuh lihat tuh pakai motor ya. Ternyata yang motor lagi diunjuk, lagi ngomong juga sama lakinya, bang, di mobil apa kayak samping tuh, mobil losbak, enggak apa-apa. Walaupun telat-telat nyampe rumah, tapi enggak kehujanan. Ternyata tuh yang diunjuk tuh sama yang naik motor tuh, mobil losbak lagi ngunjukin tuh bininya sama lakinya, bang, gantian bang mobil tuh kayak yang samping tuh Mercy. Ini mah ya Allah, hujan begini mana burem lagi kacanya, udah diusapin mulu, nggak ada AC, nggak ada apa. Gantilah yang cakep kayak sebelah tuh. Yang sebelah itu tuh yang lagi diunjuk-unjuk tuh si bapak, lagi lirik-lirik itu orang yang pakai apa namanya daun pisang. Dia bilang, ya Allah, tuh orang udah tua masih mesra, mana bini saya mau ngomel-ngomel mulu. Begitu anak susah, ini susah, saya pengen kayak dia. Tuh semua yang dilihat itu kagak ketemu dia, karena kurang husnudzon billah. Ndak muncul rasa qanaah, rasa puas hati dengan apa yang Allah beri. Karena dia memiliki qanaah, maka muncul memandang masih banyak posisi kebaikan Allah yang Allah beri kepada kita. Ini namanya husnudzon billah manakala kita sedang ada berkekurangan, sehingga otak kita tidak memikirkan yang lain. Maka contohlah sepatu. Jadi jangan sekali-kali kita pakai sepatu ngiri dengan sepatu orang lain. Tidak bagus.
Kalau kaki kita cocoknya nomor 30, jangan pengen yang make nomor 40, jangan pengen juga make yang nomor 20. Kalau make yang nomor 40, lah kudu diganti. Kalau make yang nomor 20, lah lecet, karena enggak muat. Maka pakailah pakaian yang kita cocok dengan badan kita. Maka bagi yang husnudzon billah, ketika kita lagi berkekurangan, pakailah pakaian namanya qanaah, yaitu merasa puas dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang ada, itu namanya qanaah. Ini bagaimana sih ya, dari pagi belum dikasih kopi, qanaah aja. Yang adanya air putih aja. Siapa yang tadi minta kopi itu? Udah qanaah aja. Emang apa adanya begitu. Lagi pengajar Rahmat juga nggak bawain juga. Begitu. Jadi kita merasa puas aja dengan apa yang ada. Kalau kita mensyukuri apa yang ada, nanti yang belum ada bakal Allah adain. Itu dalam hidup. Kita syukuri aja. Begitu. Dalam keadaan begini, kita harus bersyukur. Allah masih kasih sehat, alhamdulillah. Allah kasih hidup, alhamdulillah. Allah masih enak makan kita ini, alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita banyakin yang itu aja dalam hidup kita. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita banyakin baca begitu tuh, fa insyaallah ndak bakalan kita tak punya uang dalam sehari, ndak bakalan. Mesti punya. Kalau kita banyakin begitu, sebagai wujud kita qanaah, maka memunculkan rasa banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian kita sedang berpunya, sedang ada rizki, dagangan lagi bagus, segalanya lagi bagus, bisnis juga bagus, begitu. Apa yang harus dipakai ini jangan qanaah, salah dia. Karena ini sepatunya beda-beda ukuran kakinya. Ini namanya disebut zuhud. Yang harus dimiliki adalah zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu mengeluarkan dunia dari hati dan meletakkannya pada kantong. Jadi ikhrajud dunya minal qalbi wa wad'uhu fil jayb. Jadi zuhud. Zuhud itu bagaimana? Zuhud itu kayak air laut. Jadi dunia ini di mata orang zuhud kayak air laut. Hati itu namanya kapal. Selama air laut itu mau banyak kayak apa, asal jangan masuk ke dalam kapal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak mengurangi derajat, enggak. Jadi selama dunia biar kayanya sekaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya nggak tahu di kampung bapak-bapak ada nggak yang kayanya kaya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kunci lemari, yang lemarinya isinya duit. Jadi berangkasnya duit dari atas sampai bawah. Kuncinya doang diangkut 400 kontainer nggak kampung. Itu Nabi Sulaiman. Ada nggak di kampung bapak-bapak yang kayak begitu? Hah? Saya kalau nanya bapak-bapak kayak begitu nggak enak ya? Begitu. Ini kunci lemari yang isinya semua duit. Enggak pak. Itu kayanya Nabi Sulaiman kayak begitu. Kalau kunci lemari duit kita mah kelingking nih, tanggir aja lah. Masih kuat enggak? Ya Allah, masih kosong itu. Masih kosong. Ini mau kaya pak.
Nabi Sulaiman kaya raya. Karena dunianya Nabi Sulaiman itu tidak ditaruh di hati, Allah dulu. Maka jadi orang soleh, jadi ulama, jadi wali, jadi nabi, jadi rasul. Maka dunianya menjadi jalan untuk dekat dengan Allah. Artinya diisinya Allah. Kalau kita banyak duit, tetap hati diisi Allah. Kita nggak punya duit, hati diisi Allah. Namanya qanaah. Kalau banyak duit diisinya zuhud. Ini semuanya biar kita ketemu Allah semua. Maka Nabi Isa alaihissalam, tidak ada orang paling miskin di dunia kecuali Nabi Isa. Nabi Isa itu orang paling miskin di dunia. Begitu, paling miskin di dunia. Bukan Hamdan ATT, itu nyanyiannya. Ini mau yang benar-benarnya orang yang paling miskin di dunia itu Nabi Isa. Rumah nggak punya, ngontrak nggak kuat Nabi Isa. Kalau kita biar kata ngontrak, punya rumah nggak? Tuh, punya rumah. Nabi Isa, bapak nggak punya bapak. Begitu, nggak punya bapak. Kalau kita biar kata miskin, punya bapak. Begitu. Nabi Isa, bini nggak ada. Biar kita biar kata miskin, bini nggak ada. Begitu. Anak nggak punya Nabi Isa. Kalau kita biar kata miskin, ada. Baju cuma satu yang dipunyai. Kita walaupun kata kita miskin nih, baju kita ada berapa di rumah? Ya enggak kayak itu. Jadi kita ini dibanding Nabi Isa, kayaan siapa? Kayaan kita. Tapi kemiskinan Nabi Isa dijadikan torekat dengan qanaah untuk nyampe sama Allah. Maka Nabi Isa miskinnya jadi alat nyampe sama Allah dengan qanaahnya. Sampai Nabi Isa jadi orang soleh, jadi ulama, jadi wali, jadi nabi, jadi rasul. Jadi ternyata kaya dan miskin ini semuanya berjalan. Kalau kita husnudzon menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita harus pintar-pintar. Bagi kita orang nggak punya husnudzon. Husnudzon tuh kalau masak bagaimana dalam hidup? Kalau husnudzon nih, kalau yang dalam kekurangan, kita tempe nih. Hari ini Senin, tempenya digoreng. Besok Selasa, hari tempenya digoreng. Rebo tempe juga dibacem. Kemis tempe di semur. Ya kayak begitu. Bagaimana mengolah hati supaya yang ada ini bisa menghasilkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita nggak punya, kita sakit, jangan kita ngeluh. Ya Allah, saya ini pas sudah ke masjid, ya Allah, kaki pada bunyi koplak-koplak pas ke masjid. Begitu, pas sudah ke masjid, dulu sih belum ke masjid enggak. Alhamdulillah ya Allah. Kalau dikasih sakit sama saya punya kaki, hati saya udah demen ke masjid. Coba ini kalau masih mainan di tegorokan mulu ini, parah ini. Begitu. Jadi kita syukuri aja. Jadi tenang hati. Begitu di hati, sehingga kita enggak begitu puing. Syukuri aja. Syukuri aja. Masih kita bisa memanjatkan pujian Allah, masih bisa begini, masih bisa. Bagaimana memunculkan sesuatu supaya enak saja. Itulah namanya husnudzon. Ini kayak anak muda nih, santri-santri ini. Ceweknya diunjukin sama teman, cewek lu nih, ya Allah jerawat mulu. Kalau temennya kayak begitu, jerawat mulu itu menit. Jangan begitu. Langit kalau gak ada bintang, kagak cakep. Orang husnudzon tuh kayak begitu. Pokoknya gak ada yang kurang, semuanya sempurna. Allah begitu. Jadi kita itu sama Allah kudu baik sangka, nanti hasilnya bagus. Baik sangka. Maka banyak orang meragukan kali itu. Masih ya 1000 bisa jadi. Ya kita baik sangka aja sama Allah. Masa iya asal kita istiqomah dengan kita keamanahan kita bersama dengan teman-teman. Yakin biar kata 1000 juga bisa. Begitu bisa. Dan ini membuahkan hasil walaupun dari seperak 2 perak. Awal-awal Masya Allah, kalau mau ingat zaman dulu-dulu awalnya
Jamaah itu iman banget, diminta 1000 tuh benar-benar bukan masalah benar-benar 1000-nya, bukan, tapi benar-benar duit yang dia taruh di kaleng itu duit itu juga yang dianterin. Maka setengah karung lah itu duit, ngitungin cepean, bikin 10 jadi 1000, bungkusin pakai plastik, tuker di Bank BNI di depan. Ntar lagi, tapi belakangan mengerti duit yang dikumpulin 1000 nih diganti, dapat dia 25.000, ditukar 20.000 sama 5.000. Ini buat besok lagi ngisi. Dulunya mah kagak, yang ini juga nih yang dibawain ngitung sampai pagi belum kelar juga tuh ngitung. Begitu iman banget yang ini juga, nggak mau ditukar, nggak mau. Begitu lama-lama paham, oh ya baik, yang ini diambil buat ngisi besok, ditukar dengan yang utuh dari recehan. Mulai rada mudah, nggak begitu melelahkan menghitung itu, nuker, karena banknya nggak mau kalau recehan itu, nggak mau, kudu udah bagus. Emang bank begitu maunya, begitu. Nah, kembali bagi kita dalam keadaan susah, maka haruslah kita qanaah. Bagi kita yang dalam keadaan senang, kudulah kita zuhud. Jadikan dunia alat kendaraan. Jadi yang namanya hubud dunia itu bukan orang yang punya duit, bukan. Orang yang miskin pun bisa terjangkit namanya virus hubud. Apa sih hubud dunia? Jadi hubud dunia itu menaruh dunia di hati walaupun dunianya orang ada. Menaruh dunia di hati namanya hubud walaupun kita contoh kita sholat ke masjid, punya sandal jepit sewalau, tahu kan sewalau? Ya udah bolong tuh belakangnya, udah bolong banget kan sandal kalau udah kelamaan. Iya begitu dah, makin tipis tuh Pak. Iya tipis, bolong. Kita sholat di masjid, Allahu Akbar, sandal gue hilang gak ya? Tuh namanya naruh dunia. Namanya naruh dunia. Ini orang namanya hubud dunia, padahal punya hartanya sendal jepit doang. Namanya hubud. Namanya karena naruh dunia di hati. Sedang suka dinyanyiin, dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati kagak bisa diukur. Makanya berapa orang kalau Jumat itu di masjid-masjid tuh, waktu ada kotak amal lewat, pura-pura zikir, subhanallah, subhanallah, pakai merem-merem kayak orang khusyuk. Udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dunia tuh kalau di hati susah nyabutnya, karena saking dalam banget, susah, saking dalam. Oh sekarang kagak, alhamdulillah. Ini mau lagi dongeng kali bayar, lagi dongeng, bukannya nyinggung ini Pak. Jadi begitu dah tuh, namanya disebut hubud dunia. Jadi dunia tuh ditaruh di dalam hati. Kalau dunia ditaruh di dalam hati, itu repot. Jadi ada orang ngiri, bisa ngiri dunia. Muncullah hasud, ngiri. Tetangga ada orang namanya, 2 orang nih, Pak Jaya sama Pak Udin. Tetangga banget nih, Pak Jaya sama Pak Udin. Ini ya Allah, Udin ini ngiri mulu sama si Jaya. Ini gara-gara ada muncul suudzon, memunculkan suudzon bila tuh memunculkan daripada sifat tidak qanaah hubud dunia berbuah pada kedengkian. Maka Pak Udin ini ngiri Pak Jaya. Jaya rumahnya dicat kuning, itu si Udin kuning juga. Emang gak bisa. Jaya rumahnya cat hijau, lagi lebaran hijau dia. Pokoknya nyontok apa aja maunya dia. Jadi pas kemudian itu 17 Agustus dia bikin banner gede banget, Indonesia tetap jaya. Dia bikin juga Indonesia tetap Udin. Ini pokoknya apa?
Begitu, ngiri banget. Dia kagak ngerti. Pokoknya contoh aja dia. Ini daripada akhlak buruk dari suudon menghasilkan hubud dunia, menghasilkan hasud. Oleh karena itu, saudara, hal yang paling penting dalam hidup ini bagaimana terpautnya hati kita dengan Allah. Karena itu hal yang paling luar biasa dalam hidup, supaya kita tidak kebingungan sebagai anak majelis menghadapi kondisi kayak begini. Jangan tinggal habis sholat baca sallallahu ala Muhammad 100 kali. Habis sholat saja habis salam sallallahu ala Muhammad, kakinya masih tasyahud akhir, masih begini. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 100 kali. Dunia ini dicipta karena Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak ada Nabi Muhammad, dunia nggak dicipta. Jadi maknanya apa? Siapa yang pengen dunia, kudu dekat sama Nabi Muhammad. Cara dekat kita sama Nabi Muhammad lewat pintu baca sholawat. Maka sholat hubungan kita dengan Allah, sholawat hubungan kita dengan Rasulullah. Nanti Allah demen kalau banyak baca sholawat. Allah demen. Kalau Allah udah demen, jangankan minta, kagak minta juga dikasih karena demen. Tapi kalau Allah gedek, kita minta nangis-nangis, orang dikasih, apalagi kagak minta. Maka kita jangan tinggal baca sholawat agar supaya Allah beri kita. Maka mereka yang baca sholawat hidupnya tak mengenal pandemi, karena usaha-usahanya selalu berkembang dan bersemi. Orang yang tukang baca sholawat hidupnya tak mengenal krisis, karena segala apa yang dia usahai selalu berbuah eksis dan manfaat. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Kemudian daripada itu, jangan tinggal membaca Ratibul Haddad. Sebab apa? Supaya kita tidak terombang-ambing oleh keadaan yang kayak begini, yang gak jelas. Jadi bingung keadaan ini. Betapa enggak bingung orang pagi-pagi pandang. Teman kita pagi-pagi hari Minggu dari Cicentang ditanya pakai baju training, ke bajunya itu kaos, ditanya mau kemana, mau ke Keranggan olahraga, nyari udara segar pagi-pagi, pengen nyari udara segar karena supaya sehat. Tapi yang anehnya itu mulutnya ditutup. Jadi udara segar dari mana yang dia hirup? Orang yang dari keluar dari hidung dia isep lagi. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini nyari udara segar dari mana ini? Jalan-jalan di pinggir kali, Kalbar, Kali Baru, kan masih ada tuh ya. Ah iya, jalan-jalan, dia lari-lari. Ini di sektor 7 begitu tuh. Lalu ngapain? Habis begitu kalau nggak pakai pemeriksaan masker di dekat Giant, itu bagaimana? Katanya biar sehat. Tapi kemudian disuruh pakai yang diisep, yang dari keluar dari itu. Jadi susah. Ini zaman akhir. Biar kita nggak stres ngadepin begitu, maka kita haruslah banyak baca Ratibul Haddad. Insya Allah, Allah jaga kita semua, teman-teman majelis kita semuanya dijaga dari berbagai virus, baik virus zahir maupun virus batin. Terakhir kami mengaturkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, ringan langkah kakinya, dan atas bantuan-bantuannya, dan mohon maaf atas kekurangan di sana sini. Sebagai penutup kami membaca Fatihah. Mudah-mudahan seluruh teman-teman majelis ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah untuk ibadah kepada Allah, anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan apa yang dihajati baik hajat dunia maupun hajat akhirat semuanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu